Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, Bapak dosen yang kami hormati. Dan di sini kami akan mempresentasikan tugas besar dari kelompok kami tentang jaringan syaraf tiruan. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Yusuf Bahkara Aji. Yang kedua, Ahmad Rizky. Yang ketiga, Ramadan Andi Permana. Yang keempat, Muhammad Raihan Farandi. Dan yang kelima, Fatur Setia Pratama. Jaringan syaraf tiruan. Apa sih itu jaringan syaraf tiruan atau JST? Jaringan syaraf tiruan adalah sistem komputerisasi sebagai pemroses informasi yang memiliki karakter mirip dengan jaringan syaraf biologi pada saat menangkap informasi dari dunia luar. Maksud sebenarnya dari JST adalah berusaha membuat sebuah model sistem komputasi informasi yang dapat menirukan rangkaian cara kerja jaringan syaraf biologis. Next. Syaraf neuron, biologis versus tiruan. Sederhananya, jaringan syaraf tiruan ini adalah model sistem komputerisasi yang menirukan cara kerja jaringan syaraf biologis. Contohnya seperti menirukan atau mempresentasikan bagaimana otak manusia memproses suatu informasi. Tujuannya adalah untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Next. 3 poin penting jaringan syaraf tiruan. Yang pertama, arsitektur jaringan, yaitu sebagai pola hubungan antar neuron. Yang kedua, algoritma, yaitu sebagai metode menentukan bobot penghubung, proses training atau learning. Yang ketiga adalah fungsi aktivasi, yaitu sebagai aktivator neuron yang bertujuan untuk mengaktifkan neuron atau mengaktifkan neuron. Cara kerja JST. Di sini terdapat sinyal dikirim dari neuron-neuron melalui penghubung. Kemudian yang kedua, penghubung antar neuron memiliki bobot untuk memperkuat atau memperlemah. Kemudian ada juga fungsi aktivasi digunakan untuk menentukan output dari input yang diterima. Kemudian ada besarnya output selanjutnya dibandingkan dengan satu batas ambang. Arsitektur JST. Di dalam JST terdapat koneksi antar neuron dan output dengan nilai yang disebut bobot atau weight, yang biasa digunakan untuk menentukan akurasi dari JST sendiri. Untuk mengklasifikasi pola dengan benar, dibutuhkan bobot yang optimal. Bobot jaringan yang optimal diperoleh melalui proses e-learning yang dilakukan dalam beberapa epoch. Nah, dalam outputnya sendiri di sini Y sama dengan 1 jika netnya lebih dari 0. Y sama dengan 0 jika netnya sama dengan 0. Dan min 1, Y sama dengan min 1 jika netnya kurang dari 0. Nah, untuk netnya sendiri, net sama dengan sigma W indeks 1 dikali X indeks B X indeks plus bias 1. Nah, Y di sini adalah fungsi yang digunakan untuk mengaktifkan nilai keluaran atau output dari sebuah neuron. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang algoritma learning perception. Next.
dalam algoritma running perception ini terdapat dua langkah, yaitu yang pertama tentukan jumlah epoch dan nilai learningnya, kemudian inisialisasi semua bobot jaringan. Next. Nah, ada istilah dalam CST. Tadi sudah dijelaskan kalau net itu sama dengan Y-in dengan rumus sigma X1 dikali W1 ditambah bias. Kemudian ada delta W, yaitu dengan rumus alpha dikali T dikali X1. Kemudian ada bobot baru yaitu W dengan rumus delta W plus W lama. Kemudian untuk Y, VNet sesuai aktivasi yang diinginkan. Keterangannya adalah W itu sama dengan bobot, T itu adalah target, delta W itu adalah selisih bobot, XI adalah inputan, net adalah keluaran, Fnet adalah respon di keluaran, alpha adalah laju pemahaman, dan B adalah bias. Ya, kemudian saya akan melanjutkan mengenai algoritma learning perception. Jika ada target yang tidak sama dengan output perceptron, maka bisa dilakukan dengan hal berikut. Dengan A, menghitung nilai keluaran Y pada output layer. Dengan rumus Y sama dengan 1 jika net lebih dari 0, Y sama dengan 0 jika net sama dengan 0, Y sama dengan min 1 jika net kurang dari 0, dan net sama dengan sigma W indeks 1 kali X indeks plus bias 1. Next. Kemudian juga bisa dilakukan dengan memperbaiki bobot jaringan yang salah atau Y sama dengan tidak sama dengan T. Dengan rumus W indeks J baru sama dengan W IJ lama plus alpha kali T kali X indeks. Kemudian BJ baru sama dengan BJ lama plus alpha kali T. Next. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Soalnya buatlah perseptron untuk mengenali logika OR atau dengan menggunakan masukan biner dan keluaran bipolar. Dan gunakan alpha sebagai learning rate sama dengan 1 dan threshold atau theta sama dengan 0,2. Kita masuk ke epoch pertama. Di sini kita punya dua inputan yaitu X1 dan X2. Seperti yang kita tahu untuk logika OR itu true or true akan menghasilkan nilai true. Lalu true or false akan menghasilkan nilai true. False or true akan menghasilkan nilai true. Dan yang terakhir false or false akan menghasilkan nilai false. Nah, true or false di sini jika true akan diibaratkan dengan angka 1 dan false akan diibaratkan dengan angka 0. Untuk target true akan dituliskan dengan angka 1 dan false akan dituliskan dengan angka -1. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan inisialisasi bobot, yaitu dengan menetapkan angka di variabel W1, W2, dan B. Kita atur angkanya menjadi angka 0. Lalu selanjutnya kita melakukan perhitungan nilai net. Nilai net bisa dicari dengan rumus sigma W indeks 1 dikali X1 ditambahkan dengan biasnya. Setelah kita memperoleh nilai net, kita bisa mencari nilai aktivasinya atau Y. Nah, Y ini akan bernilai 1 jika netnya lebih dari 0,2. Dan Y akan bernilai 0 jika nilai netnya sama dengan 0. Lalu Y akan bernilai -1 jika netnya kurang dari 0,2. Lalu untuk mencari perubahan bobotnya, kita bisa hitung dengan alpha atau learning rate-nya tadi sama dengan 1 dikalikan target dan dikalikan inputannya. Jika kita sudah memperoleh delta W-nya, kita bisa mencari bobot baru. Di mana bobot baru itu rumusnya delta W ditambahkan W lama. Setelah melakukan proses perhitungan, kita mencapai bobot terakhir di mana W1 bernilai 2, W2 bernilai 2, dan B bernilai 2. Di situ akan kita gunakan sebagai inisialisasi bobot di epoch selanjutnya.
Nah, selanjutnya kita akan beralih ke epoch 2. Nah, di epoch 2 ini kita menggunakan bobot yang sudah dicari tadi dengan rumus yang sama. Kita akan membuat nilai T dan Y semuanya sama. Jika semua nilai T dan Y sudah sama, maka epoch akan berhenti. Kita akan lihat bagaimana proses learning di epoch ke epoch. Selanjutnya kita akan masuk ke epoch 3. Di sini masih bisa kita lihat bahwa di bagian bawah ini, bagian terakhir, nilai T dan Y-nya belum sama. Dan B-nya menjadi 0. Lalu kita masuk ke epoch selanjutnya, yaitu epoch 4. Nah, di epoch 4 ini terjadi perubahan nilai fungsi aktivasi yang sebelumnya 1 menjadi 0 dan biasnya juga dari 0 menjadi -1. Selanjutnya kita masuk ke epoch 5. Nah, di epoch 5 ini semua target dan fungsi aktivasi sudah bernilai sama. Dengan begitu, epoch berhenti sampai di sini. Kesimpulannya, metode perseptron dapat digunakan untuk mengenali logika atau OR dengan menggunakan masukan biner dan keluaran bipolar, dan gunakan alfa sama dengan 1 dan threshold sama dengan 0,2. Dan juga dibutuhkan 5 epoch atau iterasi hingga diperoleh output yang tepat sesuai dengan target dan batas kesalahan 0. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.